Halo Sobat Kamus Bola, kembali saja informasi seputar dunia sepak bola sudah kami siapkan untuk Anda. Timnas Indonesia kembali menyita perhatian dengan berbagai kabar menarik dari Alex Pastoor yang mengungkapkan filosofi uniknya kepada media Belanda, spekulasi tentang tandem ideal oleh Roemeny hingga kejutan daftar 28 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga melawan Australia dan juga Bahrain. Apa saja detail di balik informasi semua ini? Yuk kita simak selengkapnya. Kita mulai dengan komentar Alex Pastoor yang membantah filosofi total football dan membeberkan pendekatan berbeda yang menurutnya lebih cocok untuk timnas Indonesia. Apa yang ia sampaikan kepada media Belanda? Berikut penjelasannya. Masuk akal? Bukan total football. Alex Pastoor beberkan ini pada media Belanda. Ini bocoran Alex Pastoor soal formasi timnas Indonesia saat melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, bukan pakai total football. Asisten pelatih 1 Timnas Indonesia Alex Pastoor membeberkan jika dirinya tak akan menerapkan skema total football. Pernyataan itu berdasarkan pada wawancara khususnya dengan media Belanda Marca, di mana menurut Alex Pastoor skema total football tak cocok dengan skuad Timnas Indonesia saat ini. Mengingat permainan total football memerlukan banyak pemain grade A yang multi posisi yang tentunya harus memiliki napas kuda. Sedangkan saat ini para pemain Timnas Indonesia lebih bermain positional play. Maka dari itu, Alex Pastoor lebih memilih untuk menerapkan strategi permainan Catenaccio. Itu pun tidak akan mulai diterapkan apabila lebih dari setahun menjadi pelatih timnas Indonesia. Meski begitu, tak secara spesifik taktik atau strategi apa yang akan diambil untuk meladeni para penggawa timnas Australia. Alex Pastoor hanya memberikan jawaban jika pemain Australia memiliki level yang jauh berada di atas timnas Indonesia. Satu-satunya hal yang menguntungkan Australia saat ini bukan generasi emas, kata Alex Pastoor. Untuk itu, dalam laga nanti timnas Indonesia bakal bermain lebih safety, mengingat laga kontra Australia bakal jadi ancaman besar untuk timnas Indonesia. Sehingga pola bertahan Catenaccio dengan menitik beratkan pada lini belakang untuk memperkuat pertahanan jadi pola yang akan dimainkan, bukan total football. Pastinya, kami akan bermain aman dengan formasi 5-3-2 guna mencegah kekalahan di kandang Australia. Tentu apa yang dikatakan Alex Pastoor masuk akal ya. Timnas Indonesia wajib berhati-hati saat menghadapi timnas Australia. Kepleset sedikit peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia akan terancam. Selanjutnya, perhatian publik tertuju pada siapa yang akan menjadi tandem terbaik bagi oleh Roemeny di lini depan timnas Indonesia. Dengan banyak pilihan pemain berbakat, siapa yang kira-kira akan dipilih oleh Patrick Kluivert? Menebak tandem oleh Roemeny di timnas Indonesia, siapa pilihan Kluivert? Timnas Indonesia diperkirakan sudah bisa diperkuat oleh Roemeny memainkan 2 laga krusial pada Maret 2025. Jika berhasil mengalahkan Australia dan Bahrain, peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi melawan China pada 5 Juni. Dengan kehadiran oleh Roemeny di lini depan, Garuda diharapkan bisa semakin klinis dalam mencetak gol. Pertanyaannya, siapa sosok yang akan menjadi tandem sang pemain di bawah asuhan Patrick Kluivert? Pemain 24 tahun ini dikenal tajam, mencetak 13 gol dalam 45 laga di Emmen dan 3 gol dari 29 pertandingan di Utrecht. Oleh Roemeny siap tampil gemilang bersama timnas Indonesia bersaing dengan Ragnar Oratmangun dan juga Rafael Strik di lini depan. Trio Oratmangun, Roemeny, Strik berpotensi menjadi ancaman serius bagi pertahanan Australia dan juga Bahrain. Namun, Ragnar Oratmangun dipastikan absen saat menghadapi timnas Australia nanti. Hal itu dipastikan karena Ragnar mendapatkan akumulasi kartu kuning. Ia mendapatkan kartu kuning kedua sepanjang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat melawan Arab Saudi November lalu. Nah, menurut kalian siapa nih yang cocok menemani oleh Roemeny di lini depan timnas Indonesia? Tentunya menarik ya, menantikan siapa yang akan menggantikan Ragnar Oratmangun nantinya. Oke, berita selanjutnya. Penuh kejutan, Patrick Kluivert panggil 28 pemain untuk laga timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Patrick Kluivert memanggil 28 pemain untuk laga timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia sebelum Patrick Kluivert, Sintayong biasa memanggil 26 pemain untuk satu FIFA Matchday atau 2 pertandingan. Saat timnas Indonesia menjamu Jepang dan Arab Saudi pada November 2024, Sintayong menyertakan 26 pemain. Lantas, apakah Patrick Kluivert juga memanggil 26 pemain untuk laga melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan juga Bahrain 25 Maret nanti? Kecil peluang untuk memanggil 26 pemain. Ya, kecil peluang Patrick Kluivert menyertakan 26 pemain, di mana Patrick Kluivert minimal membawa 28 pemain. Penyebabnya karena pelatih 48 tahun itu diprediksi mendapatkan tenaga 2 pemain tambahan atas nama Ole Romeni dan juga Hairo Riedewald. Selain mendapatkan tenaga tambahan, Patrick Kluivert juga kehilangan Ragnar Oratmangun dan juga Justin Hubner. Dan pemain ini absen melawan Australia karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Namun tenaga Ragnar Oratmangun dan Justin Hubner bisa dimainkan untuk laga melawan Bahrain. Patrick Kluivert juga berpotensi mencetak rekor dalam hal pemanggilan abroad. Di era Sintayong, jumlah pemain abroad yang paling banyak dipanggil dalam satu FIFA Matchday adalah 16 pemain. Lalu bisa memanggil 20 pemain abroad, sementara di era Patrick Kluivert jumlah pemain abroad yang dipanggil bisa mencapai 20. Karena itu menarik menanti siapa saja pemain yang dipanggil Patrick ke timnas Indonesia. Satu harapannya, pemain yang dipanggil bisa memberikan performa terbaik bagi timnas Indonesia. Patrick Kluivert sendiri menargetkan timnas Indonesia meraih 4 angka kontra Australia dan juga Bahrain. Dan berikut ini adalah prediksi daftar 28 pemain timnas Indonesia untuk laga Australia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di posisi kiper ada Martin Paes, Nadeo Argawinata dan juga Hernando Ari. Sementara back, Jay Itzes, Miss Hilgers, Rizky Ridho, Kevin Dix, Justin Hubner, Kelvin Verdong, Elkan Bagot, Saidi Patinama, Sandy Walsh, Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, dan juga Muhammad Ferrari. Sementara di posisi gelandang, ada Ivar Jenner, Tom Hai, Nathan Joaon, Marcelino Ferdinand, Hairo Riedewald, Ricky Kambuaya. Dan di bagian depan ada Eliano Reinders, Ragnar Oratmangun, Witan Sulaiman, Malik Rizaldi, Rafael Struijk, Ole Romeni, dan juga Egy Maulana Fikri. Ya, dari filosofi unik Alex Pastor, prediksi tandem terbaik oleh Romeni hingga daftar pemain pilihan Patrick Kluivert, perjalanan timnas Indonesia penuh dengan kejutan yang menjanjikan. Dengan persiapan matang dan juga strategi cemerlang, mampukah Garuda terbang tinggi di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini? Ya, mari kita nantikan hasilnya bersama-sama. Dan pastikan Anda mendapatkan informasi terkini dan terupdate lainnya seputar lapangan hijau hanya di Kamus Bola.